terjadi. Kita memang ya Anda lihat poin pada berusaha untuk menenangkan ganda. Tapi kalau seumur hidup nggak boleh dibola, gatal-gatal itu. Kalau di PSSI kan hukum seumur hidup untuk wasit. Karena kalau cuman dihukum penjara 2-3 tahun nanti balik lagi. Sadil Ramdhani mengamuk saat ditarik keluar dan digantikan Adam Alis. Bojan Hodak buka suara, langsung respon sang pemain. Pelatih Persib Bojan Hodak tidak memasalahkan respon kecewa Sadil Ramdhani ketika diganti pada pertandingan melawan Persis Solo Senin malam. Bojan menjelaskan rasa kecewa Sadil adalah wajar dan menjelaskan keputusan ini perlu ia ambil. Tentunya akan ada pemain yang kecewa dalam situasi seperti ini, termasuk Sadil Ramdhani saya tahu. Tapi ini taktik yang saya buat. Sadil bagus, dia banyak melakukan serangan. Tetapi saya masukkan Adam Alis untuk bisa menutup di tengah akibat kartu merah Luciano. Dan Beckham saya pindahkan ke winger. Jadi ini murni taktik yang saya buat, ujar Bojan Hodak. Sadil digantikan oleh Adam Alis ketika pertandingan baru berjalan 31 menit. Setelah pada menit ke-28, Luciano mendapatkan kartu merah akibat pelanggaran keras terhadap penyerang Persis, Kodai Tanaka. Keputusan pelatih berkebangsaan Kroasia itu direspon dengan sikap kecewa mantan pemain Sabah FC tersebut, namun tak berkepanjangan. Meski harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-28, Persib mengalahkan Persis di hadapan pendukungnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bojan menyebut kemenangan itu sangat berarti bagi Persib yang dihadapkan pada jadwal padat karena tengah bersaing di Super League dan Liga Champions Asia. Kita tahu jadwal tim sangat padat, artinya kita tahu harus bisa menjaga kondisi, salah satunya dengan melakukan rotasi untuk bisa menjaga performa tim, kata Bojan. Persib akan bertandang ke markas Bali United pada Sabtu 1 November 2025. 5 hari kemudian menjalani pertandingan keempat fase grup Liga Champions di kandang Selangor FC, Kamis pekan depan. Pelatih Bali United mengaku sudah tak sabar ingin hadapi Persib Bandung. Ingin segera bertemu mantan anak asuhnya, Eliano Reinders. Akan lakukan ini di pertandingan nanti. Bali United bersiap menjamu Persib Bandung pada pekan ke-11 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Duel big match tersebut menjadi ajang reuni bagi pelatih Bali United Johnny Johnson dengan pemain Persib Bandung Eliano Reinders. Diketahui Eliano Reinders merupakan mantan anak didik Johnny Johnson saat keduanya masih membela PEC Zwolle di Liga Belanda. Duel antara guru dan murid ini sangat ditunggu oleh Johnny Johnson. Saya dan dia, Eliano Reinders, pernah bekerja sama 2 musim lalu saat masih di Belanda. Saya akan bertemu lagi dengan dia dan tentunya saya siap menyambut dia dengan hangat, kata Johnny Johnson. Johnny Johnson menilai Eliano Reinders sebagai sosok pesepak bola yang berkarakter baik di dalam maupun di luar lapangan. Meski begitu, Johnny Johnson menegaskan tak akan membiarkan Persib Bandung berpesta di Stadion Dipta. Saya akan melawan dia, Eliano Reinders, serta klubnya dan berusaha menang dalam pertandingan. Setelah itu, saya akan menjabat tangannya dengan hangat, ujar Johnny Johnson. Duel Bali United versus Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Dipta pada 1 November mendatang. Diketahui Persib Bandung yang berlabel juara bertahan kini diperkuat 4 pemain timnas Indonesia. Mereka adalah Mark Locke, Beckham Putra, Tom Haye, serta Eliano Reinders. Saya akan membuat rencana, lalu menganalisis sekaligus membuat persiapan dari sekarang. Yang jelas kami sangat siap menyambut Persib di Stadion Dipta di pekan selanjutnya, kata Johnny Johnson. Juru taktik berkepala pelontos itu tak mau pusing dengan materi pemain Persib Bandung yang mentereng. Ia menganggap seluruh kontestan Super League sebagai lawan berat. Saya sudah 4 bulan di sini. Setiap pertandingan tidak mudah kami lalui. Semua lawan sama dan kami harus tetap respect kepada mereka, imbuhnya. Sejauh ini Bali United sedang dalam tren positif dan belum terkalahkan dalam 3 laga terakhir. Meski begitu, Serdadu Tridatu hanya meraih hasil imbang 0-0 dalam laga terakhirnya saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Dipta. Video haru selebrasi Ramon Tanque disambut pemain Persib di bangku cadangan, namun golnya harus dianulir oleh wasit.
Nasib kurang beruntung lagi-lagi dialami Ramon Tanque karena setelah mencetak gol perdananya harus dianulir oleh wasit. Padahal ia sudah melakukan selebrasi yang mengharukan disambut rekan-rekan satu timnya. Terlihat dalam sebuah video, tak hanya rekannya yang di lapangan, tetapi para pemain Persib di bangku cadangan pun ikut merayakan gol tersebut. Rasa harum menjadi maklum karena gol Ramon sangat ditunggu rekan satu tim, bahkan bobotoh dalam satu stadion. Ia adalah predator yang kehilangan insting tajam mencetak gol. Musim lalu, pemain asal Brasil ini merupakan salah satu penyerang terbaik, menjadi top skor Liga Kamboja bersama klub Visah KFC. Namun musim ini, ia jadi satu-satunya penyerang Persib yang belum bisa mencetak gol dalam total 10 pertandingan di berbagai ajang. Secara keseluruhan, Hodak cukup senang kepada Ramon. Ia banyak membantu tim, memang bukan lewat gol, namun dari kemauannya melakukan pressing. Secara keseluruhan, saya cukup senang terhadapnya. Saya tidak peduli siapa yang mencetak gol. Ada Lucho dan Barros yang mencetak gol. Mungkin nanti bisa saja Beckham atau pemain lain. Kami punya 27 pemain di dalam tim, jadi itu alasannya kami suka merotasi pemain, ujar Hodak. Bobotoh pun turut berkomentar di akun Instagram pemain asal Brasil tersebut. Bobotoh memberi semangat agar Ramon tidak putus asa dan terus mencoba untuk mencetak gol. Bojan Hodak akan kirimkan surat keberatan resmi atas kepemimpinan wasit. Erick Thohir sebut akan menghukum wasit dengan hukuman penjara dan sanksi seumur hidup jika terbukti. Selepas pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengaku puas dengan kerja keras anak asuhnya. Namun, ia juga menyiratkan kekecewaan terhadap kinerja wasit. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kandang sendiri setelah menundukkan Persis Solo dengan skor 2-0 pada pekan ke-9 BRI Super League 2025-2026 di Stadion GBLA. Gol kemenangan Persib masing-masing dicetak oleh Luciano Guaijicoya pada menit ke-12 lewat tendangan indahnya. Ramon Tanque sebenarnya sempat mencetak gol, namun sayangnya gol tersebut dianulir wasit. William Barros akhirnya mencetak gol kedua Persib di menit ke-48 setelah memanfaatkan umpan matang dari Beckham Putra Nugraha. Namun kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Persib harus tampil dengan 10 pemain setelah Luciano Guaijicoya diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras di babak kedua. Meski unggul jumlah pemain, Persis yang dikenal dengan julukan Laskar Sambernyawa gagal memanfaatkan situasi tersebut. Solidnya pertahanan Persib serta penampilan gemilang Teja Paku Alam di bawah Mistar membuat gawang Maung Bandung tetap aman hingga peluit akhir dibunyikan. Meski bermain dengan kekuatan berkurang, Persib justru tetap tampil agresif. Beberapa peluang emas sempat tercipta, namun skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Seusai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengaku puas dengan kerja keras anak asuhnya. Namun ia juga menyiratkan kekecewaan terhadap kinerja wasit Rio Permana Putra asal Pekanbaru Riau. Ada banyak detail yang tidak perlu saya bahas. Kalau saya bicara soal wasit, gaji saya dipotong, ujar Bojan Hodak selepas pertandingan. Meski demikian, Bojan memastikan pihaknya akan mengirimkan surat keberatan resmi kepada I-League selaku operator kompetisi tentang kepemimpinan wasit pada pertandingan tersebut. Di satu sisi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah menyebut, jikalau wasit terbukti curang atau ada main-main, akan mendapat hukuman berat. Tak hanya akan dimasukkan ke penjara, hukuman seumur hidup tidak boleh berkecimpung dalam dunia sepak bola akan dijatuhkan. Tapi kalau seumur hidup nggak boleh di bola, gatal-gatal itu. Kalau di PSSI kan hukum seumur hidup untuk wasit, karena kalau cuman dihukum penjara 2-3 tahun nanti balik lagi.